Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Irawan, asisten tata usaha Hulu Wisata. Untuk materi yang selanjutnya, mengukur risiko dalam angka, probabilitas dampak serta implikasinya terhadap keputusan bisnis, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Insinyur Ganesh Roy FIKM pada webinar pada tanggal 12 Maret 2020. Enterprise Risk Management for BUMN, Scope, Konteks, dan Kriteria. Komunikasi dan konsultasi. Yang pertama, risk document. Yang kedua, risk framework. Yang ketiga, risk process. Yang keempat, internal control system. Peristiwa risiko. Taksonomi risiko, inherent risk. Yang satu, strategi. Yang kedua, market. Yang ketiga, finansial. Yang keempat, kredit. Yang kelima, operasional. Keenam, proyek. Yang ketujuh, reputasional. Yang delapan, regulator, legal, dan konsulen. Skup, konteks, dan kriteria. Skup, batas pekerjaan atau objek yang dinilai risikonya. Proses apa, unit mana, proyek apa, dan periode berapa. Konteks, kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi risiko. Tujuan bisnis, stakeholder, regulasi, pasar, kultur, teknologi, dan lain-lain. Kriteria, aturan main untuk menilai risiko. Definisi dampak dan kemungkinan. Skala risk appetite atau tolerance, kapan risiko dianggap tinggi, dan lain-lain. Komunikasi dan konsultasi itu memastikan stakeholder paham risiko dan perannya. Informasi risiko mengalir dua arah, dari lapangan ke manajemen dan sebaliknya. Keputusan mitigasi lebih realistis karena masukan orang yang menjalankan proses. Risiko itu dinamis. Monitoring dan review memastikan kontrol atau mitigasi benar-benar berjalan. Risiko berubah, naik atau turun sesuai kondisi terbaru. Adanya sinyal dini sebelum kejadian besar. Tujuannya tidak bukti dan akuntabilitas. Apa risikonya, siapa pemiliknya, mitigasinya apa, statusnya bagaimana, kapan ditinjau. Laporan disesuaikan level operasional, detail, tindakan, dan biaya. Manajemen, ringkasan top risk, trend, dan kebutuhan. Taksonomi risiko BUMN terdiri dari skema risiko. Yang pertama, yang kedua, kategori risiko. Yang ketiga, kelompok peristiwa risiko. Skema risiko meliputi skema risiko portofolio BUMN. Yang kedua, skema risiko struktur korporasi
yaitu risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan, termasuk dalam risiko kredit adalah concentration risk, counterparty credit risk, settlement risk, dan country risk. Kelima, operasional risk, yaitu risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya fungsi internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan, termasuk dalam risiko operasional yaitu terkait keamanan sistem. Keenam, proyek risk, yaitu risiko perubahan ekspektasi return dari suatu investasi atau proyek akibat terjadinya cost overrun, justification check, time delay, kegagalan proses asesmen awal. 7. Reputasional risk, yaitu risiko akibat mempunyai tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif, kegagalan menangani krisis, penurunan brand value, dan rusaknya citra perusahaan. 8. Regulatory, legal, and compliance risk, yaitu risiko akibat terjadinya perubahan perundang-undangan, kebutuhan hukum, dan atau pelemahan aspek yuridis, tidak patuhan dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Mungkin untuk